Pernahkah kalian membayangkan, jutaan tahun yang lalu, planet yang kita tinggali ini bukanlah milik kita. Jauh sebelum ada gedung pencakar langit, jalan raya, apalagi internet. Bumi adalah kerajaan para raksasa, makhluk-makhluk luar biasa yang ukurannya bisa sebesar gedung, dan suaranya menggetarkan daratan. Yah, kita akan kembali ke masa lalu, ke era dinosaurus. Kisah mereka dimulai sekitar 245 juta tahun yang lalu, di sebuah periode yang disebut Trias. Bayangkan, saat itu semua benua di bumi masih menyatu dalam satu daratan super besar, bernama Pangea. Iklimnya panas dan kering. Disinilah para dinosaurus pertama muncul. Mereka belum sebesar yang sering kita lihat di film. Awalnya, mereka adalah makhluk-makhluk yang relatif kecil dan gesit, seperti oraptor, yang ukurannya mungkin cuma sebesar anjing. Mereka harus bersaing dengan reptil-reptil purba lain yang lebih dominan. Tapi, dinosaurus punya satu keunggulan. Kaki mereka tegak lurus di bawah tubuh, tidak menyamping seperti kadal. Ini membuat mereka bisa bergerak lebih cepat dan efisien. Keunggulan kecil inilah yang menjadi kunci kesuksesan mereka. Waktu terus berjalan, dan kita masuk ke periode Jura, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Inilah zaman keemasan dinosaurus. Benua Pangea mulai terpecah. Iklim menjadi lebih lembab, dan hutan-hutan lebat tumbuh subur di mana-mana. Ini adalah surga bagi para dinosaurus herbivora. Makanan melimpah ruah, dan karena itu, ukuran mereka pun meledak. Disinilah kita bertemu dengan para raksasa sejati, Brachiosaurus, yang lehernya menjulang tinggi, seperti derek untuk meraih pucuk-pucuk pohon. Diplodocus yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 25 meter, dengan ekor cambuknya yang mematikan. Stegosaurus, dengan lempengan ikonik di punggungnya, dan duri tajam di ekornya. Mereka adalah penguasa daratan yang tak terbantahkan. Tapi, di mana ada mangsa, di situ ada pemangsa. Era Jura juga melahirkan beberapa predator paling menakutkan, seperti Allosaurus. Bayangkan, seekor kadal raksasa setinggi 3 meter, dengan gigi setajam silet, yang bergerombol memburu herbivora raksasa. Pertarungan epik antara hidup dan mati terjadi setiap hari di dunia purba ini. Lalu, kita maju lagi ke periode terakhir, periode Kapur atau Cretaceous, yang dimulai sekitar 145 juta tahun yang lalu. Di era inilah muncul sang raja dari segala raja, predator puncak yang namanya saja sudah membuat kita merinding, Tyrannosaurus Rex. T-Rex, dengan tinggi lebih dari 4 meter, rahang yang bisa menghancurkan tulang, dan gigitan terkuat di antara hewan darat manapun yang pernah ada. Melihatnya di kejauhan saja, sudah menjadi mimpi buruk. Selain T-Rex, ada juga Triceratops dengan 3 tanduknya yang gagah berani. Seringkali, terlibat duel maut melawan sang tiran. Ada juga Velociraptor yang cerdas dan berburu dalam kelompok. Meskipun ukurannya di dunia nyata hanya sebesar kalkun, bukan sebesar yang di film. Dan di udara, Trosaurus seperti Quetzalcoatlus dengan lebar sayap, setara pesawat kecil, menguasai angkasa. Dunia saat itu benar-benar penuh dengan keajaiban sekaligus kengerian. Selama lebih dari 150 juta tahun, dinosaurus adalah penguasa mutlak planet ini. Mereka berevolusi, beradaptasi, dan mendominasi setiap sudut daratan. Mereka adalah kisah sukses evolusi yang paling luar biasa. Tapi, semua cerita indah pasti ada akhirnya. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah malapetaka datang dari langit. Sebuah asteroid raksasa selebar sebuah kota menabrak bumi di tempat yang sekarang kita kenal sebagai semenanjung Yucatan di Meksiko. Ledakannya ribuan kali lebih kuat dari semua bom nuklir di dunia digabungkan. Tsunami raksasa menyapu pesisir benua. Debu dan puing terlempar ke atmosfer, menutupi matahari selama bertahun-tahun. Tanpa sinar matahari, tanaman mati. Tanpa tanaman, para herbivora kelaparan. Dan tanpa herbivora, para karnivora pun ikut musnah. Dalam kegelapan dan musim dingin abadi itu, kerajaan dinosaurus yang megah pun runtuh. Namun, apakah mereka benar-benar punah? Tidak sepenuhnya. Satu garis keturunan dinosaurus berhasil selamat. Mereka adalah sekelompok dinosaurus Theropida kecil, berbulu, yang selama jutaan tahun telah berevolusi untuk terbang. Ya, mereka adalah nenek moyang dari burung yang kita lihat setiap hari. Jadi, setiap kali kamu melihat seekor burung gereja di jendela, atau ayam di halaman, ingatlah, kamu sedang melihat kerabat jauh dari T-Rex yang perkasa. Dinosaurus tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berubah wujud dan terus terbang di antara kita. Musik outro, yang lebih pelan dan penuh perenungan.